Sebagian masyarakat masih menganggap calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak layak menjadi presiden di Indonesia. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah rekam jejak hitam selama ia berkarir di militer dan level emosionalnya yang tidak stabil sehingga tidak layak untuk memimpin 273 juta rakyat Indonesia dengan berbagai problem peliknya. Prabowo banyak diasumsikan dengan isu pelanggaran HAM di masa lalu. Ketidaktahuan Gen Z atas masa lalu Prabowo cukup berpengaruh langsung terhadap keterpilihannya oleh anak muda. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini sedang di atas angin. Namanya meroket pada sejumlah survei yang baru-baru ini. Salah satu faktornya karena suara Gen Z yang cenderung mendukungnya. Menurut hasil survei Litbang Kompas pada bulan Mei 2023, sosok Ketua Umum Partai Gerindra ini muncul sebagai nama yang elektabilitasnya paling unggul di kalangan pemilih Gen Z, yaitu rentan usia kisaran 17 tahun sampai 26 tahun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepopuleran nama Prabowo di kalangan Gen Z. Hal ini tentu tidak lepas dari pengalaman Prabowo yang sudah 3 kali berturut-turut mengikuti ajang Pilpres. Meskipun 3 periode Pilpres tidak pernah berhasil dimenangkan oleh Prabowo, namun namanya sudah begitu melekat di benak kalangan Gen Z. Kalau ada pemilu, pasti ada Prabowo. Perubahan gaya komunikasi dan gaya kampanye dari Prabowo dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan faktor yang menentukan mengapa banyak anak muda yang memilih Menteri Pertahanan itu. Mengutip dari kompas.id, hasil survei itu menunjukkan bahwa 32,7% Gen Z memilih Prabowo apabila pemilihan presiden dilakukan pada masa jajak pendapat. Ini adalah angka yang cukup tinggi karena proporsi Gen Z yang memilih Prabowo lebih besar dari rata-rata seluruh generasi. Namun, pemilih Gen Z adalah mereka yang tidak pernah mengalami masa transisi dari era Orde Baru ke reformasi pada tahun 1998. Gen Z tidak pernah tahu bagaimana rekam jejak Prabowo di masa lalu. Masa transisi Orde Baru ke reformasi adalah era di mana rekam jejak HAM Prabowo selama ini dipertanyakan. Karena dia diduga terkait dengan penghilangan para aktivis. Isu pelanggaran HAM pun belum tentu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan oleh para pemilih Gen Z yang disebut akan lebih banyak mempertimbangkan isu ekonomi saat ini. Bagi sebagian orang yang pernah mengalami periode 98 saja, belum tentu menganggap penting isu HAM, apalagi oleh Gen Z yang sama sekali tidak pernah mengalami era tersebut. Bagaimana mungkin mereka punya awareness dan bisa menjadikan isu HAM sebagai pertimbangan utama dalam memilih calon presiden 2024? Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Nasional HAM pada periode 97 hingga 98, telah terjadi tindak kekerasan dan penghilangan terhadap sejumlah aktivis reformasi. 1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Pada masa itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penghilangan paksa aktivis 97 hingga 98, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikan Prabowo dari masa dinasnya di TNI.
Prabowo mengakhiri karir militernya dengan kepala tertunduk. Jika nantinya Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia, bisa dipastikan penuntasan atas kasus-kasus pelanggaran HAM akan berjalan di tempat. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, merasa kecewa dengan menguatnya dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dukungan ini dikhawatirkan akan memuluskan jalan Prabowo menjadi presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Terpilihnya Prabowo dalam urutan 3 besar calon presiden unggulan Pilpres 2024 berdasarkan sejumlah lembaga survei ini sudah menunjukkan rasa abai publik terhadap rekam jejak Prabowo. Jika dia terpilih menjadi presiden, jelas harapan korban untuk mendapatkan keadilan akan lenyap. Saya masih ingat ketika tahun 2019 Presiden Jokowi resmi memperkenalkan para menterinya, di antara semua menteri ada satu tokoh yang menarik diberitakan di media internasional, yaitu terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Bukan hanya sosoknya yang pernah menjadi rival Jokowi yang dibahas, namun juga kisah masa lalunya saat Orde Baru masih berkuasa. Bahkan media asal Inggris, The Guardian, memuat judul Dark Day for Human Rights, Subianto named as Indonesian Defense Minister. Media asing itu menulis kekecewaan sebagian besar pendukung Jokowi yang berlatar belakang aktivis kemanusiaan. The Guardian merujuk penculikan yang terjadi di tahun 98 terhadap sejumlah aktivis yang mengindikasikan adanya keterlibatan mantan menantu Presiden Soeharto ini. The Guardian menulis, ini adalah masa kelam bagi hak asasi manusia Republik Indonesia jika Prabowo mendapatkan jabatan sebagai Menhan. Guardian dalam laporannya mengutip pernyataan yang dibuat oleh Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Prabowo adalah mantan menantu mendiang Presiden Soeharto. Ia dituduh melakukan penculikan dan penghilangan beberapa aktivis pro-demokrasi yang berujung pada aksi demonstrasi jalanan besar-besaran yang menjatuhkan rejim Orde Baru pada tahun 98. Media asing lain seperti surat kabar The Straits Times juga menyoroti kemarahan pendukung Jokowi dengan masuknya Prabowo Subianto dalam kabinet Presiden Jokowi. Media Singapura itu menuliskan judul Indonesians Angry, Disappointed over Jokowi's Decision to Include Prabowo in New Cabinet. Tidak ketinggalan, media asal Amerika Serikat, New York Times, dalam laporannya menulis Indonesian general accused of kidnapping is named defense minister. Media Amerika ini menulis tentang Prabowo yang merupakan seorang mantan jenderal yang dipecat dari militer karena melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, dan melanggar perintah. Orang ini akan mengawasi kebijakan pertahanan Indonesia. Ini hanya sebagian kutipan media asing yang menyoroti Prabowo ketika diangkat menjadi Menteri Pertahanan di Indonesia. Saya tetap tidak bisa membayangkan orang yang pernah bertanggung jawab menghilangkan nyawa sejumlah orang menjadi Presiden Indonesia. Bagaimana dengan pandangan asing terhadap Indonesia di masa yang akan datang? Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang bermartabat jika rekam jejak seorang presiden adalah seseorang yang diduga pernah terlibat dalam penculikan dan penghilangan sejumlah aktivis pada awal reformasi. Tentu rekam jejak tersebut akan menyulitkan posisi Indonesia di dunia internasional
dan menurunkan martabat Indonesia sebagai negara yang menghormati penegakan HAM. Jangan keliru bila mengambil keputusan memilih pemimpin pada Pilpres 14 Februari mendatang. Pilihan keliru ini akan kita sesali di kemudian hari, karena bisa berakibat fatal bagi negeri Indonesia. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.